Bola sepak Indonesia ni memang berada di level yang lain. Baru-baru ni, skuad Under 19 diorang menang AFF Cup lepas kalahkan Thailand 1-0. Di Piala Asia Under 23, skuad mereka layak sampai ke separuh akhir. Untuk Piala Asia, skuad senior pula layak sampai pusingan 16. Bukan setakat tu je, skuad senior diorang ni layak sampai ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia. Piala Dunia, babe. Jadi, apakah rahsia mereka? Bagi pendapat saya, inilah hasil kerja keras daripada PSSI daripada 5-6 tahun dulu. Saya harap sangatlah FAM boleh belajar sesuatu daripada PSSI ni. Takkanlah kita nak harapkan player berpengalaman je. Tak gitu. Hai para penyokong Malaysia, sejak kemarin ku baca awal banyak nyebutin soal pemain Faisal Halim. Jelaskan dia siapa, mengapa kemarin tak main, walau akan percuma, tetap kalah sama Indonesia. Aye, yuk teman-teman dari Malaysia, coba tolong jelasin siapa Faisal Halim. Tulis di kolom komentar ya. 1-0. Ya itu kan beneran bikin deg-degan. Jai, kita menang lagi lawan Thailand. Jai, Garuda Muda juara ASEAN. Jai, kita bikin pusing Madam Pang. Garuda Muda harus langsung siaga untuk lolos ke putaran Piala Dunia. Jangan nanyain si Bung lagi di mana, karena ini bukan Sintayong pelatihnya. Sawadikap, Bung. Terus terang aku cakap ya, aku sangat sedih ya. Aku rasa macam kecewa sangat dengan netizen-netizen Indonesia yang sebangsa dengan aku ya. Di mana dalam video tu ya, korang membuli tau. Semua komen tak ada yang komen elok. Kalian cakap jarjit ya, kalian cakap perindapan, apa lagi, banyak tahu macam tu ke? Kan kalau aku buat video macam ni, kalau korang cakap aku jadi penjilat. Tapi cuba tengok attitude kita. Mana mana orang kita yang berpendidikan tinggi? Coba tengok dalam komen tu. Itu yang kita nak banggakan dari rakyat-rakyat bangsa kita. Membuli orang Maghreb, cakap dia Bangladesh ya, cakap macam-macam. Korang cakap apa ni bangsa apa tu kita ni? Tolonglah jaga attitude tahu. Jangan suka membuli. Oke, siap Maci. Oke guys ya. Ya kalau dunia sepak bola antara Indonesia dan Malaysia itu memang sudah tidak heran lagi ya. Ini bukan barang baru lagi ya. Saling merendahkan, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Saya tidak membenarkan orang yang suka membuli guys ya. Tetapi kalau untuk sepak bola ya, kita harus melihat secara luas ya. Ini bukan harus Indonesia yang disalahkan ya. Tetapi apabila Indonesia kalah, itu akan datang tuh hinaan bulian dari Malaysia ya. Dan saya pernah membuatkan video di mana ketika akhirnya timnas kita kalah, saya mendapatkan bulian yang sangat mengerikan dari teman-teman di Malaysia atau netizen Malaysia guys ya. Tetapi saya tidak terlalu mau mempersoalkan itu ya, atau mau ambil pusing untuk hal-hal seperti itu. Menurut saya ya biasa aja ya kalau dalam dunia sepak bola. Ini tergantung masing-masing ya. Kalau dia merasa kepanasan, dia merasa kesal ya itu urusan dia ya. Tapi kalau Maci ini saya perhatikan kayaknya orang-orang sejenis Borunaga dan Sari Tingtong yang dimana suka membuat konten-konten ya, merendahkan Indonesia, memuji Malaysia. Nah ini sudah pasti ciri-ciri orang yang
seperti ini guys ya. Oke guys, kita fokus ke timnas Indonesia ya. Dan saya memohon kepada teman-teman semua netizen Indonesia untuk kita berikan doa dan dukungan kita. Sebentar lagi timnas kita akan berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kita doakan semoga timnas kita mendapatkan hasil yang positif, hasil yang baik. Meskipun jangankan luar negeri ya, dalam negeri kita sendiri ada begitu banyak orang-orang yang meragukan. Orang-orang yang dengan sikap pesimisnya ya, menganggap bahwa kita tidak mungkin sampai ke Piala Dunia ya, itu urusan mereka. Tapi selagi kita belum bertempur, bertanding, paling tidak kita punya mimpi dan harapan bahwa kita juga bisa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ayo Indonesia, hari ini kita harus menang. Ayo Indonesia, hari ini lolos ronde 3. Timnas Indonesia mau dicurangin oleh Cina nih guys. Ini pernyataan dari Pak Erik. Kalau nanti pertandingan kualifikasi World Cup bulan Oktober antara Indonesia melawan Cina di kandangnya Cina, kita tuh mau tempatin di stadion yang jauhnya tuh 6 jam, hampir 6 jam dari Beijing, pusat kota Cina. Dan itu katanya udaranya sangat dingin ya guys. Walaupun ada beberapa pemain yang bisa adaptasi dengan cuaca dingin, tapi ini mungkin dinginnya sangat ekstrim kali ya. Nah, ini dia nih penjelasannya. Cina pilih jamu timnas Indonesia di stadion yang jauh. Pak Erick Thohir, kita kerjai balik. Kali kerjain balik, kita bisa mainnya jam 1 kali ya, pas lagi panas-panasnya. Atau misalkan mainnya di Batakkan, mainnya di Lampung, mainnya di mana gitu yang jauh dari pusat ibu kota, yaitu Jakarta. Yang bakal Pak Erick lakukan untuk menjamu Cina di Jakarta, karena sistemnya home dan away ya guys. Jadi kalau away nanti kita ke Cina, home nanti di Indonesia. Kalau berita bola 18 detik, jangan lupa follow guys. Let's go. Ada cerita menarik nih dari lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga. Jadi timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Harapan Papua. Lah, kenapa di Papua? Kenapa nggak di Gelora Bung Karno? Jadi ceritanya, Federasi Sepak Bola Cina telah menentukan Stadion Qingdao untuk menjamu Indonesia nanti pada tanggal 15 Oktober. Jadi Stadion Qingdao ini cukup jauh dari pendaratan pesawat timnas Indonesia di Beijing, yaitu sekitar perjalanan 7 jam perjalanan darat. Jadi ini cukup menguras tenaga timnas Indonesia kita. Apalagi sebelumnya pada tanggal 10 Oktober, timnas Indonesia harus berhadapan dengan Bahrain di kandang Bahrain sendiri. Tentunya ini cukup melelahkan bagi timnas kita. Nah, jadi ceritanya di sini timnas Indonesia akan balas dendam nih. Maka Indonesia akan memilih Stadion Harapan yang ada di Papua nanti. Menarik nih, kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Tapi sebelumnya mari kita doakan timnas Indonesia kita bisa mendapat hasil baik di lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia ronde ketiga nanti. Thank you. Oke guys ya, kalau memang informasinya benar seperti itu, bahwa Cina akan menjamu timnas kita dan kemudian kita dibawa ke stadion yang lokasinya jauh dari akses perkotaan ya. Nah, saya setuju jika kemudian misalnya Cina yang akan berlaga melawan Indonesia ya, yang menjadi tuan rumah adalah kita guys ya. Nah, itu kita boleh carikan stadion di Papua atau bila perlu di perbatasan antara NTT dan Timor Leste guys ya, ditempatkan di situ aja ya. Ada yang lagi kepanasan di saat Indonesia sibuk mengukir sejarah, dia sibuk membuat cerita. Gila ya, kemarin kita menang kontes kecantikan, terus perwakilan kita tuh dibikinin akun yang isinya tuh diedit-edit mukanya. Sekarang Indonesia menang nih di bola, terus dibikinin akun lagi yang khusus kayak ngejulitin kita. Yang lucunya adalah bukannya terinspirasi gitu, ngapain dia jelek-jelekin kita? Harusnya kan dia juga cari kayak pemain naturalisasi, cari kayak keturunan. Kenapa harus begitulah? Sepertinya ini trauma yang sudah mendarah daging.
Tapi apapun itu, bangga banget sama pencapaian Indonesia dan selamat karena kita tuh lolos untuk kualifikasi lagi ya untuk Piala Dunia. Sedangkan mereka cuma bisa nonton dari jauh. Gimana kira-kira nanti teman-teman pikir kita akan lolos nggak ya dengan squad tim ini yang diledek-ledekin sama akun ini? Kalau aku sih optimis banget. Fun fact, orang Malaysia tuh kalau galau setelnya lagu apaan sih? Kalau di Malaysia lagu semua yang galau-galau di sini memang famous di Malaysia, lagu tak segampang itu. Lagu Tanpa Rasa Bersalah, Fabia Aisyah dan sebagainya. Lagu dulu-dulu dari Dewa, Niji dan semuanya memang kalau kami ke karaoke, kami akan nyanyi lagu Indonesia yang galau, bukan lagu Malaysia kadang-kadang juga. Berarti lagu Malaysia kurang mendalami gitu. Ya, kurang mungkin, seru. Mungkin sebab kami mungkin sudah biasa dengan lagu Malaysia, tapi sebab di radionya lagu Malaysia. Tapi kalau kami sendiri explore akan nyanyi lagu Indonesia. Mungkin lebih relate lagunya dan lirik-liriknya. Oke. Nah, boleh coba nyanyiin lagu Indonesia yang kamu tahu sedikit aja. Kenangan Terindah Samson mungkin. Coba, ayo. 1, 2, 3. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Wih, ternyata bener hafal. Terima kasih sudah mampir ke Indonesia. Jangan lupa nanti balik lagi ke sini. Mesti setiap tahun ku datang sini. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar. Sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Seharusnya kamu berterima kasih kepada Malaysia. Kami warga asing hutang budi apa kepada negara Anda? Ya, apa hutang budinya? Ya, ngasih kami kerja, ngasih kami izin kerja. Ya, enggak. Kalian negara berdaulat, boleh tutup sempadan, tidak izinkan kami bekerja. Ya. Mengapa kami harus berterima kasih kepada negara Anda? Tak payah, kami tak ada hutang budi, ya. Kalian warga negara Malaysia pun gak pernah berterima kasih kepada negara kamu sendiri. Mengapa kami orang asing harus berterima kasih, ya? Kerajaan bagikan banyak subsidi, kamu terima kasih nggak, ya? Terima kasih Perdana Menteri Anwar, ya, sudah baik hati bagikan kami subsidi ini dan itu. Terima kasih Perdana Menteri Anwar, ya. Jalan-jalan di Malaysia semuanya mulus dan rapi. Pernah nggak kalian ngomong begitu, bersyukur kepada kerajaan, ya? Pernah nggak? Kalian sendiri sebagai warga negara tidak menghargai, tidak berterima kasih kepada negara kamu. Bagaimana kamu minta orang asing untuk berterima kasih kepada negara kamu, ya? Hargai dulu negara kamu, ya. Hargai dulu bahasa kamu. Memartabatkan bahasa. Kami ketertawa di Indonesia kalau tiap-tiap dengar kalian cakap, ya, memartabatkan bahasa kalian sendiri. Wong kalian sendiri nggak bisa ngomong kok bahasa kalian dicampur aduk dengan bahasa Inggris. Kalian sendiri tidak menghargai bahasa Anda, tidak pernah berterima kasih kepada kerajaan, ya. Macam mana kamu itu minta kami orang asing berterima kasih kepada negara kamu, ya? Tak payah, ya. Kalian sendiri tidak menghargai negara sendiri. Macam mana kamu minta kami untuk berterima kasih dan menghargai negara kamu, ya? Kalian dulu dong sebagai warga negara harus mencintai dan menghargai negara sendiri dan berterima kasih apa yang diberikan negara kepada kamu, ya. Itu pendapat saya, ya. Hargai dulu negara kamu sendiri.
martabatkan bahasanya, ya, cintai negara sendiri, jangan minta orang asing untuk menghargai negara kamu, ya. Kita nggak ada hutang budi, ya. Kalau kami bekerja di negara Anda, itu adalah kesepakatan dua pihak yang saling menguntungkan, ya. Tak ada yang hutang budi. Kalian kerja di Singapura pun, kalian berterima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong, ya. Berterima kasih kepada negara Singapura. Nggak ada. Ngapain kamu minta kami berterima kasih, ya? Jangan narsistik lah, ya, memalukan sekali. Komentar macam ini seperti budak-budak, ya, anak-anak kecil umur 5 tahun. Anak kecil pun tak ada yang narsis macam ini, minta-minta orang untuk berterima kasih, ya. Makin kalian komentar seperti ini, ya, orang Indonesia tengok, orang mana-mana tengok, orang Thailand tengok, orang Singapura tengok, orang Brunei tengok macam ini, mereka tertawakan Anda, oke? Dan orang Malaysia yang pandai-pandai tak akan komentar macam ini memalukan sekali, ya. Kami tak ada hutang budi pada negara Anda, ya. Anda tak menghargai negara sendiri, macam mana minta kami menghargai negara Anda. Oke, terima kasih semuanya. Merasa konten ini bermanfaat, bagikan, posting ulang, komentar, berikan like, follow saya. Terima kasih. Oke guys, ya, ini sudah terlalu melebar kemana-mana, ya. Kita fokus saja ke sepak bola Timnas Indonesia, ya, yang sebentar lagi akan berlaga, dan saya sudah nggak sabar lagi guys, ya. Di tanggal 6 kita akan menyaksikan laga pembuka antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ya, ini akan menjadi pertandingan yang seru dan menarik tentunya guys, ya. Dan kita doakan semoga Timnas kita bisa meraih hasil yang positif dan dapat mengalahkan Arab Saudi, ya. Itu yang paling penting, kita harus optimis, kita harus percaya diri. Karena saya saksikan ada netizen-netizen kita atau orang-orang Indonesia yang sebelum bertanding aja mereka udah pesimis. Mereka udah memvonis, menyatakan bahwa timnas kita akan kalah dengan Arab Saudi, dengan Australia, dengan Jepang. Padahal belum bermain, belum bertanding. Tapi kita udah divonis kalah. Kita udah dijatuhi hukuman bahwa kita harus kalah. Jadi mental seperti itu nggak boleh guys, ya. Kita harus tunjukkan bahwa kita mental pejuang, kita juga punya mental pemenang. Tidak ada yang mustahil, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Kita juga mampu untuk memenangi pertandingan melawan Arab Saudi, melawan Jepang nanti, ataukah melawan Australia guys, ya. Terutama untuk Australia memang wajib untuk dikalahkan, karena kemarin saat selebrasi mereka mengalahkan Timnas Indonesia, selebrasi mereka itu kesannya merendahkan kita, dan Pak Erick Thohir ingin membalas kelakuan Australia ini dengan memenangi, ya, dalam kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga atas negara mereka. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.